Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jesslyn Abigail dari Komunikasi Bisnis kelas D dengan nomor NPM 603250104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah analisis kondisi penjualan PT Prima Karya Bex pada tahun 2025, dan yang kedua adalah rencana strategi pemasaran untuk tahun 2026 untuk PT Karya Prima Bex. Berdasarkan data grafik penjualan PT Prima Karya Bex pada tahun 2025, terlihat bahwa secara jelas di bulan Januari sampai ke Desember itu mengalami penurunan. Nah, penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 1.200 unit, dan sementara penjualan terus menurun hingga mencapai titik terendah yang terjadi pada bulan Desember, yang terjualnya hanya sebanyak 700 unit. Namun, terjadi kenaikan penjualan di bulan Juli dan November, yang menunjukkan adanya pengaruh program promosi dan faktor musiman penjualan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah penyebab penurunan penjualan pada bulan Februari 2025. Nah, bisa dilihat dari email yang tercantum di sebelah sini yang menyatakan bahwa penurunan penjualan dari awal hingga pertengahan tahun itu dipengaruhi oleh kendala operasional. Nah, berdasarkan email yang dikirim dari distributor pada Februari 2025, perusahaan itu mengalami gangguan armada distribusi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan potensi kekurangan stok produk populer, yang khususnya pada bulan Maret. Nah, karena itu, memicu peningkatannya keluhan dari para pelanggan dan berdampak langsung pada penurunan penjualan. Selain karena kendala operasional, dipengaruhinya juga karena diterapkannya efisiensi biaya. Mulai dari bulan April 2025, perusahaan ini menerapkan kebijakan penghematan dana operasional, termasuk penggunaan anggaran promosi. Nah, karena itu, menimbulkan dampak pemasaran tuh menjadi lebih terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sehingga perusahaan itu kurang responsif dalam menghadapi persaingan dan perubahan perilaku konsumen. Nah, kondisi ini itu berkontribusi terhadap penurunan penjualan yang terjadi secara konsisten dari awal tahun hingga ke akhir tahun. Nah, selain itu, perusahaan juga menghadapi tekanan tambahan dikarenakan kompetitor utama perusahaan ini meluncurkan produk baru. Nah, selain itu, menurut hasil pemantauan di marketplace menunjukkan bahwa peningkatan review dengan rating rendah, khususnya bintang 1 dan bintang 2, mengindikasikan ketidakpuasan pelanggan. Nah, jadi hal ini itu menjadi ancaman serius bagi reputasi merek dan berpotensi untuk menurunkan nilai beli konsumen terhadap PT Prima Karya Bex. Nah, berdasarkan kondisi penjualan di tahun 2025 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berikut adalah strategi yang dapat diaplikasikan di tahun 2026. Nah, yang pertama adalah promosi di platform digital. Nah, jadi kita itu dapat berkolaborasi dengan influencer-influencer yang memiliki tingkat engagement yang tinggi, namun memiliki biaya bayaran yang relatif rendah. Ataupun kita dapat membuat konten, contohnya di TikTok ataupun di Instagram mengenai barang yang kita jual, yaitu tas. Lalu yang kedua itu promo musim liburan, diskon back to school up to 50%. Nah, jadi kita itu akan menggunakan momentum back to school, yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juli, yang dimana itu adalah tahun ajaran baru yang pastinya akan meningkatnya permintaan barang kebutuhan untuk sekolah. Lalu yang ketiga adalah cashback dan promo akhir tahun. Nah, cashback itu merupakan salah satu promo yang sangat memiliki timbal balik atau efek yang sangat positif. Nah, jadi melalui cashback dan promo akhir, kita itu dapat menjangkau audiens yang memiliki kesukaan untuk berbelanja di akhir tahun. Nah, dengan rekomendasi strategi untuk tahun 2026 yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan sebelumnya, diharapkan perusahaan mampu memperkuat daya saing mereka di marketplace, mampu meningkatkan penjualan, dan mampu memperbaiki kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.